Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Astuti Yuningsih, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Jepara. Pada kesempatan ini akan memaparkan hasil diskusi di ruang kolaborasi pada modul 1.1. Anggota kelompok kami yaitu 1. Bapak Heru Yunianto, 2. Ibu Lisdani Yusnafiah, Ibu Astuti Yuningsih, dan Ibu Ani Firlana. Menjawab pertanyaan tentang kekuatan konteks sosiokultural di Kabupaten Jepara yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yaitu Ki Hajar Dewantara mengimplementasikan bahwa pembelajaran budaya lokal harus diterapkan meliputi penanaman karakter, seperti pembiasaan mengucapkan salam saat mulai dan mengakhiri pembelajaran sebagai wujud spiritual religius. Hakikat pendidikan yang berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yaitu dalam kodrat zaman, implementasi pembelajaran pada konteks budaya lokal di Kabupaten Jepara, terdapat berbagai macam aliran agama yang dianut sehingga terdapat budaya lokal yang diturunkan dari nenek moyang melalui adat di desa-desa. Hal ini menjadi kebudayaan masyarakat yang sampai sekarang masih diadakan setiap tahunnya sebagai wujud ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya yaitu mengandung gotong royong, kebersamaan, saling menghargai dan menghormati dalam perbedaan yang ada. Dalam kodrat alam, implementasi pembelajaran pada konteks budaya lokal di Kabupaten Jepara yang secara geografis memiliki tanah dan sawah yang subur dan dekat dengan laut. Dari data tersebut, sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai petani dan nelayan untuk mencukupi kebutuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Sehingga unsur dari kodrat zaman dan alam pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam profil pelajaran Pancasila sudah sesuai untuk siswa di Kabupaten Jepara, karena sudah mencakup semuanya yang ada dalam kebudayaan di daerah ini. Menurut kami, ada beberapa kekuatan konteks yang sejalan dengan Ki Hajar Dewantara, yaitu sedekah bumi. Sedekah bumi merupakan suatu upacara adat yang melambangkan rasa syukur kepada Tuhan yang telah memberikan rezeki melalui bumi berupa segala bentuk hasil bumi. Kesenian tayub. Kesenian tayub adalah tarian rakyat yang sifatnya ritual karena dalam pertunjukannya terkandung konsep kesuburan dan kerukunan antar warga. Tarian ini diadakan sebagai bentuk rasa syukur saat merayakan panen di suatu desa. Berikutnya adalah kesenian emprak. Kesenian emprak adalah kesenian rakyat yang berupa seni peran yang berisi pesan moral. Emprak diadakan saat merayakan hasil panen di suatu desa. Barian Kubro. Barian Kubro merupakan tradisi masyarakat Karimun Jawa yang diwariskan turun-temurun sebagai wujud syukur hasil laut dan hasil bumi. Dari kebudayaan di daerah kami, inilah yang menjadi kekuatan konteks sosial kultural yang tentunya sudah sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Untuk yang pertanyaan yang kedua, yaitu pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di Jepara. Pendidikan yang dilandasi dengan falsafah yang dimiliki oleh bangsa Indonesia bisa tercapai dan tercermin pada gotong royong, toleransi, ramah tamah, kerjasama, dan ungkapan rasa syukur. Pendidikan bersifat terbuka pada perubahan dan perkembangan zaman dengan tidak meninggalkan warisan budaya leluhur yang dapat diterapkan dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari di sekolah. Ki Hajar Dewantara memberikan gagasan jika dalam pendidikan juga harus ada keselarasan antara cipta, rasa, dan karsa. Perkembangan yang dimiliki anak tidak hanya dalam bidang akademik, tetapi juga harus diimbangi dengan kualitas ketuhanan yang bisa terlihat dari pembiasaan. Misalnya, berdoa sebelum dan sesudah memulai pembelajaran. Sedangkan dalam kehidupan bermasyarakat,
Di Jepara ada tradisi pesta lomban, sedekah bumi, baratan kubro di Karimun Jawa yang merupakan contoh budaya kearifan lokal sebagai wujud syukur kepada Tuhan dan permohonan untuk keselamatan warga. Pemikiran KHD yang humanis dan berlandaskan kemandirian dapat dikontekstualkan dengan nilai-nilai leluhur kearifan budaya asal, bangga dengan budaya maupun produksi lokal. Misalnya kerajinan seni ukir yang dapat dimasukkan dalam satu mata pelajaran mulok di tingkat pendidikan dasar, pendidikan menengah maupun pendidikan tinggi. Bahkan ada satu sekolah kejuruan yang memiliki jurusan seni ukir. Yang ketiga, kesepakatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di Jepara. Menurut kesepakatan dari kelompok kami, sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah yang dapat diterapkan meliputi penanaman pembentukan sikap atau karakter pada siswa melalui pembiasaan-pembiasaan yang bisa diterapkan di sekolah. Misalnya, dengan menundukkan kepala di depan orang yang lebih tua sebagai bentuk rasa hormat. Sedangkan pada kesenian daerah dapat diimplementasikan dalam kegiatan ekstrakurikuler yang nantinya dapat ditampilkan dalam bentuk pentas seni atau pameran sekolah. Kesimpulan, dari hasil diskusi kelompok kami dapat disimpulkan bahwa pendidikan harus sejalan dengan nilai-nilai luhur budaya agar dapat memberi tuntunan kepada peserta didik untuk memiliki budi pekerti yang baik sehingga siswa mampu menyadari pentingnya memiliki sikap sopan santun, ramah tamah, gotong royong, dan mandiri. Tentunya sebagai pendidik kita harus memberi tuntunan atau teladan yang baik sehingga peserta didik bisa belajar dengan merdeka, nyaman, dan menyenangkan untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Demikian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.